Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini, jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf hidup bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Adapun bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan adanya aturan dalam suatu lingkungan bahwasanya pada mulai pukul 18.30 hingga 21 diwajibkan adanya kegiatan jam belajar bagi warga, khususnya bagi anak usia sekolah. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajibanmu lainnya seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian, dan masih banyak contoh kewajiban yang lainnya. Berbicara mengenai kewajiban, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, kalian benar bahwa kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Lalu, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Ya, benar sekali. Salah satu kewajiban seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di rumah adalah mematuhi peraturan yang ada di rumah maupun di sekolah. Selain itu, kita juga harus mematuhi nasihat orang tua dan guru. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena kita sebagai warga negara yang baik harus melaksanakan kewajiban kita.
Nah, kalian telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kalian telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani. Membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, azas-azas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani, membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, azas-azas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan azas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Para pahlawan dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan diantaranya adalah rajin beribadah sesuai agama, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu pekerjaan orang tua, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, mencintai produk dalam negeri, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, mengikuti kerja bakti di sekolah dan di masyarakat, membaca biografi para pahlawan, dan menyanyikan lagu nasional. Sekarang bacalah teks berikut. Setelah membaca teks tersebut, dapat kita ketahui bahwa judul teks bacaan tersebut adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Adapun kata kunci pada judul bacaan di atas adalah Kampung Rukun. Adapun informasi yang dapat kita peroleh dari bacaan tersebut diantaranya adalah bahwa warga Kampung Wonorejo meski memiliki perbedaan baik suku, agama maupun budaya, mereka tetap hidup rukun. Mereka juga hidup berdampingan dengan warga Kampung Kibai dalam hal toleransi, kerukunan, gotong royong, dan kedamaian. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan sebagai warga masyarakat untuk memaknai kemerdekaan diantaranya adalah semangat dalam belajar, kemudian mengikuti lomba kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan, dan menjaga kerukunan antar tetangga. Sebagai warga masyarakat, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Di antaranya adalah menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kerukunan.
Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.